Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semua? Semoga anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Miss, hari ini kita berjumpa kembali bersama Miss Jaleha dalam pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Anak Miss, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, agar KBM kita hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi amal ibadah kita, sebelumnya kita berdoa dulu. Doa, sikap berdoa anak Miss. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Miss, hari ini Miss akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di Babilonia. Sekarang tempat tersebut termasuk wilayah Irak di Timur Tengah. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Ayah Nabi Ibrahim bekerja sebagai pembuat patung. Patung-patung ini akan dijadikan berhala bagi rakyat Babilonia. Mereka menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala ini dijadikan mereka sebagai Tuhan mereka. Jadi pada masa Nabi Ibrahim, rakyat Babilonia itu menyembah berhala. Raja yang berkuasa pada saat itu bernama Raja Namrud. Raja Namrud ini juga menyembah berhala. Raja Namrud ini membangun sebuah gedung untuk penyimpanan patung-patung tersebut sebagai rumah peribadatan mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang cerdas dan juga patuh pada orang tuanya. Nabi Ibrahim sering membantu ayahnya untuk membuat patung-patung tersebut. Karena kecerdasannya, Nabi Ibrahim berpikir, mengapa rakyat Babilonia menyembah patung-patung ini? Padahal patung-patung ini dibuat oleh ayahnya sendiri dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Nabi Ibrahim berpikir, mengapa harus berhala yang disembah? Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala sebagai Tuhannya. Lalu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim keluar rumah dan melihat bintang di langit. Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhan. Bintang adalah Tuhan karena bintang terletak tinggi, lebih tinggi dari manusia dan memiliki cahaya. Namun pada pagi harinya Nabi Ibrahim kecewa. Kenapa? Karena bintang tidak bisa dilihat pada pagi hari. Bintang tenggelam. Nabi Ibrahim berkata, tidak mungkin bintang Tuhan karena tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Nabi Ibrahim lalu mencari Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim melihat bulan. Nah, inilah Tuhan. Bulan lebih besar dan memiliki cahaya yang lebih terang dari bintang. Nabi Ibrahim berkata, bulan adalah Tuhan. Namun lagi-lagi Nabi Ibrahim kecewa pada pagi harinya karena bulan juga tidak terlihat pada pagi hari. Tidak mungkin bulan adalah Tuhan, Nabi Ibrahim berkata. Nabi Ibrahim terus mencari siapa Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim melihat matahari terbit. Sungguh Nabi Ibrahim sangat kagum karena apa? Matahari memiliki cahaya yang sangat-sangat terang sehingga cahaya matahari dapat menerangi seluruh alam semesta. Jadi Nabi Ibrahim berkata, inilah Tuhan karena sinarnya dapat menerangi alam semesta. Namun apa yang terjadi? Lagi-lagi Nabi Ibrahim kecewa karena matahari tidak bisa dilihat pada malam hari. Tidak mungkin Tuhan itu tidak bisa dilihat pada malam hari dan tenggelam. Nabi Ibrahim terus mencari Tuhan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berputus asa untuk mengajak rakyat Babilonia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim terus berpikir bagaimana ya caranya untuk bisa merubah keyakinan rakyat Babilonia agar mereka tidak menyembah berhala lagi, tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada suatu hari di Babilonia ini diadakan suatu ritual upacara menyembah berhala. Semua rakyat Babilonia berkumpul di lapangan untuk melakukan ritual tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pergi ke gedung tempat berhala-berhala itu.
Nabi Ibrahim merusak semua berhala-berhala yang ada di gunung itu. Tapi satu berhala yang Nabi Ibrahim tinggalkan, yaitu berhala yang paling besar. Nah, kapak yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung tersebut, Nabi Ibrahim sangkutkan di leher berhala yang paling besar itu. Terus akhirnya ketika Raja Namrud dan rakyat Babilonia ingin menyembah berhala, pergi ke gunung itu, mereka kaget, mereka shock. Kenapa? Karena patung-patung yang mau mereka sembah sudah hancur semuanya. Raja Namrud marah dan berkata, cari pelakunya, siapa pelakunya yang merusak semua berhala-berhala yang ada di sini, kata Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil, mereka memanggil Nabi Ibrahim, mereka menuduh Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, wahai Raja Namrud, bukan aku yang merusak berhala-berhala itu. Yang merusak berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Tuh, lihat aja, kapaknya masih ada di lehernya, katanya. Terus apa yang dikatakan Raja Namrud? Raja Namrud berkata, tidak mungkin berhala itu melakukan dan menghancurkan berhala-berhala yang lain, karena berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Raja Namrud. Nah, di sini Raja Namrud terjebak dengan kata-kata sendiri. Sambil tersenyum, Nabi Ibrahim berkata, betul, berhala tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, kenapa kita sembah? Kenapa kita menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi, jangan menyembah berhala, kata Nabi Ibrahim. Sebenarnya, menurut Raja Namrud, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim adalah benar, karena memang benar, berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dikarenakan gengsinya, malunya, Raja Namrud marah. Akhirnya Raja Namrud menghukum Nabi Ibrahim, memanggil para pengawalnya untuk menghukum Nabi Ibrahim. Dan Raja Namrud berkata, bakar Nabi Ibrahim, kata Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim diikat dalam satu tiang, dan pengawal-pengawal mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim tidak merasakan sedikit pun panasnya api yang membakarnya. Disitulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kejadian itu, banyak rakyat-rakyat Babilonia yang akhirnya meninggalkan berhala-berhala dan ikut pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam pindah ke Kanaan, wilayah Palestina. Nabi Ibrahim menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sarah. Namun sampai usia lanjut, mereka tidak dikaruniai keturunan, mereka nggak punya anak. Mereka sudah berdoa memohon kepada Allah, namun belum dikabulkan. Karena itu Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang budak yang bernama Hajar. Tidak lama mereka menikah, Hajar pun hamil, dan akhirnya Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Jadi putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah Nabi Ismail alaihi salam, yang nama ibu Nabi Ismail adalah Hajar. Tidak lama kemudian Sarah juga hamil. Istri pertama Nabi Ibrahim pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Jadi Nabi Ibrahim mempunyai dua putra. Putra yang pertama bernama Ismail alaihi salam, yang ibunya bernama Hajar. Yang kedua, putra Nabi Ibrahim adalah Ishak, yang ibunya bernama Sarah. Ya, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Pada saat itu Mekah dalam keadaan sangat tandus gersang. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke negeri Syam. Setelah mengantarkan istri dan Ismail ke Mekah, Nabi Ibrahim pun berangkat ke negeri Syam. Jadi tinggallah Hajar dan Ismail di Mekah. Suatu ketika Ismail menangis karena kehausan. Hajar pun bingung. Hajar pun mencari air di sekelilingnya. Hajar melihat bukit Safa untuk melihat adakah mata air di situ, tapi ternyata
Di Bukit Safa tidak ada air. Kemudian Hajar pun berlari ke Bukit Marwah karena Hajar melihat sepertinya ada air di sana. Tapi ternyata air tidak ada di Bukit Marwah. Lalu Hajar pun kembali kepada Ismail, dan tiba-tiba Hajar melihat Ismail menendang-nendang kakinya ke tanah. Kemudian muncullah air. Dan kemudian Hajar pun berkata zam, yang artinya berkumpul. Si Hajar mengumpulkan air yang keluar dari tendangan Nabi Ismail. Setelah sekian lama berpisah, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya, mengunjungi Hajar dan Ismail di Mekah. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim karena bisa berkumpul kembali bersama keluarganya setelah sekian lama terpisah. Ketika sedang menikmati kebahagiaan karena berkumpul dengan keluarganya, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail yang pada saat itu berumur sekitar 7 tahun. Pada awalnya Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa mimpinya ini adalah wahyu dari Allah. Namun mimpi ini terjadi pada malam-malam berikutnya, pada malam kedua dan malam ketiga. Dan akhirnya Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim pun menceritakan tentang mimpinya itu kepada Ismail, bahwa ia diperintahkan Allah untuk menyembelih dirinya. Apa yang dikatakan Ismail? Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Terus Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba. Akhirnya yang dipotong Nabi Ibrahim adalah seekor domba, bukan Nabi Ismail. Anak-anak Miss, sekian cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, untuk cerita lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Happy watching. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah, inilah Tuhanku." Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku,
Pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat, lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar.
Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah. Bangsa Babilonia waktu itu menyembah dewa-dewa. Raja mereka, Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa. Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia takabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud mengundang beliau ke istana. Tentu tujuannya untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud dan Nabi Ibrahim berdebat tentang Tuhan yang patut disembah. Siapakah yang kau anggap Tuhanmu itu, Ibrahim? Apa kekuasaannya? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Aku menjatuhkan hukuman pada orang-orang dan aku berkuasa untuk mengampuni dan membiarkan mereka hidup. Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau juga Tuhan, terbitkanlah matahari dari barat. Raja Namrud tercengang dan terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Dia kebingungan bagaimana menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Demikianlah Nabi Ibrahim berdakwah dengan membuka akal pikiran manusia tentang Tuhan seluruh alam. Ada suatu peristiwa ajaib yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika beliau bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi, perlihatkanlah pada hamba bagaimana Engkau menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Belum percayakah engkau pada kekuasaanku?" Hamba percaya, tapi hamba ingin hati hamba yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah 4 ekor burung, lalu potong-potonglah mereka, lalu lemparkan di atas tiap satu bukit, satu bagian. Kemudian panggillah mereka, pasti mereka akan datang kepadamu dengan segera." Nabi Ibrahim melakukan yang diperintahkan Allah, maka keimanannya bertambah mantap. Kepada bapaknya, Nabi Ibrahim tidak putus asa mengajak meninggalkan penyembahan berhala. Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu? Sesungguhnya Allah memberi aku ilmu. Ikutilah aku, wahai ayahku. Jangan ikuti setan. Aku takut engkau akan ditimpa azab. Bencikah kau pada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Diam! Kalau tidak, kau akan aku rajam. Pergilah, tinggalkan aku. Selamat berpisah, ayah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan dan hidayah untukmu. Nabi Ibrahim terus memohonkan ampunan Allah untuk Azar. Sampai kemudian jelas baginya bahwa Azar tidak mau beriman dan terus memusuhi Allah. Allah melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri beliau, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina atau Syam bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sambutan penduduk Palestina terhadap dakwah beliau kurang bagus. Akhirnya muncul paceklik dan wabah penyakit di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam. Sedangkan Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Sarah menuju Mesir. Saat itu
Mesir diperintah oleh sang raja yang zalim, yang menyukai wanita-wanita cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Bila wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Raja Mesir bermaksud buruk pada Bunda Sarah yang cantik. Maka Nabi Ibrahim berbohong bahwa beliau adalah saudara Sarah, supaya tidak dibunuh oleh raja. Allah menghalangi niat jahat sang raja. Raja mengembalikan Bunda Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk Bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul, membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, "Ibrahim, hendak kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Iya. "Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami." Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah.
setelah beberapa lama tinggal di sana. Suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi, di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua. Antara lain, supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang berada di Palestina bersama Ibunda Sarah. Datanglah tamu asing, 3 orang laki-laki tampan yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta Ibunda Sarah memasak sapi panggang untuk menjamu tamu-tamu itu. Nabi Ibrahim memang sangat menghormati tamu. Setelah hidangan siap, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya makan. Tetapi para tamu itu sama sekali tidak menyentuh hidangan yang lezat itu. Timbul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Jangan takut, kami adalah malaikat utusan Allah. Kami tidak makan dan tidak minum.
kami membawa berita gembira. Allah akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Mendengar itu, Ibunda Sarah memekik kegirangan. Hah? Benarkah? Padahal aku seorang perempuan tua yang mandul. Adakah tugas kalian yang lain, wahai para malaikat? Sebenarnya kami diutus untuk menurunkan hukuman bagi penduduk Syadum karena mereka keterlaluan. Tapi di sana ada Lut dan orang-orang beriman. Siksa ini hanya mengenai orang-orang yang durhaka. Lut, keluarga serta pengikutnya akan selamat, kecuali seorang istrinya yang jahat. Dia turut binasa. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di masa tuanya. Beliau sendiri dikaruniai umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishak, lahir nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi yang ada dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim disebut juga bapak para nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai bapak tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hanif, yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, sekaligus penyantun kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim. Nah, anak-anak Miss, bagaimana? Sudah menyaksikan video tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Sekarang, dari cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kita dapat mengambil beberapa keteladanan yang dapat kita contoh, yang harus kita contoh. Apa aja, Miss, keteladanan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Yang pertama itu adalah rasa ingin tahu. Yang kedua, keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah sabar. Yang ketiga adalah rela berkorban, dan yang keempat adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, anak-anak Miss, sekian materi kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya anak-anak Miss, like dan subscribe. Terima kasih.